Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswiku, mahasiswa-mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi pertemuan ketiga tentang pengendalian pencemaran air. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih menentukan potensi sumber pencemaran air limbah, khususnya industri, baik industri ataupun nanti juga ke domestik atau lingkungan. Ada beberapa cara untuk menentukan potensi sumber limbah. Kita langsung aja. Yang pertama itu adalah apa aja sih kegiatan yang diperlukan? Kegiatan yang diperlukan dalam mengidentifikasi sumber air limbah yang pertama itu adalah mengidentifikasi potensi sumber pencemaran air limbah itu sendiri di industri. Jadi ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi potensi sumber pencemaran air limbah di industri. Mengidentifikasinya bagaimana nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, mengelompokkan potensi sumber pencemaran air limbah industri sesuai dengan potensi pencemarannya. Jadi kita mengelompokkan sumber pencemaran limbahnya itu, mengelompokkan air limbahnya itu sesuai dengan potensi pencemarannya. Yang terakhir itu adalah membuat laporan. Kita mulai dari yang pertama adalah mengidentifikasi potensi sumber pencemaran air limbah industri. Nah, tahap identifikasi sumber air limbah industri itu ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah pelajari dulu. Pelajari dulu diagram alir proses produksinya. Pelajari diagram alir proses produksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan analisis. Lakukan analisis kegiatan apa saja yang mengeluarkan air limbah pada proses produksi, kegiatan utilitas dan domestik. Lakukan pengamatan volume atau debit air limbahnya. Jadi setiap alir produksinya nanti kita analisis, misalnya di bagian ini apakah ada potensi pencemaran air limbah atau tidak, pada bagian ini ada potensi atau tidak, atau di bagian ini lagi ada potensi atau tidak, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi kita analisisnya per blok. Yang ketiga adalah amati karakteristik air limbah secara visual. Visual maksudnya adalah secara mata, kasat mata. Misalnya adalah warna air limbahnya, baunya, kekentalan, kepekatan, beracun atau tidak. Jadi amati karakteristik fisiknya maksudnya ini ya. Baik warna, bau, kekentalan atau viskositasnya, beracun atau tidak. Lakukan pengukuran pH air limbah dengan kertas lakmus atau pH meter. Jadi lakukan pengecekan pH-nya. Yang keempat, lakukan pengelompokan air limbah sesuai dengan potensi pencemarannya. Misalnya, yang tadi juga ya, yang ini ya. Nomor 2, pengelompokannya maksudnya seperti apa? Pengelompokannya kalau misalnya dia asam, ya sesama asam. Kalau dia basah, berarti sesama basah. Kalau dia logam, berarti sesama logam. Kalau dia non-logam, berarti sesama non-logam. Atau bila dia organik, berarti dia sesama organik. Jadi, lakukan pengelompokan air limbah sesuai dengan potensi pencemarannya. Yang keempat, pengelompokan potensi sumber pencemaran air limbah industri sesuai dengan potensi pencemarannya. Nih, bagaimana sih pengelompokan potensi sumber pencemaran air limbah industri sesuai dengan potensi pencemarannya? Salah satu juga pendukung kita untuk mengelompokkan potensi sumber pencemaran air limbah itu dengan cara apa? Baku mutu dari peraturan-peraturan pemerintah. Jadi baku mutu PP pengendalian pencemaran air atau baku mutu tentang air limbah itu banyak banget. Setiap industri itu berbeda-beda. Setiap industri itu berbeda-beda baku mutunya. Maka ketika adik-adik nanti ingin menganalisis, misalnya dapat kerja di Pertamina, maka gunakanlah baku mutu air limbah pada proses oil and gas atau minyak dan gas. Itu ada sendiri juga. Di sini misalnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Ini
secara umum. Jadi di sini bisa dibilang apa ya, ensiklopedianya untuk peraturan menteri pemerintah tentang baku mutu air limbahnya. Namun nanti akan dipecah-pecah lagi. Contohnya pada yang nomor 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 16, Menteri Lingkungan Hidup, Sekjen KUM 14 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Untuk apa ini? Untuk tekstil. Jadi yang nomor 2 ini perubahan dari peraturan nomor 5 ini tadi. Nah, yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Nah, ini juga, jadi rumah sakit juga ada baku mutunya, nanti kalian baca. Yang keempat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P64 Menteri Lingkungan Hidup Sekjen KUM 18 2019 tentang baku mutu air limbah domestik. Kalau yang ini untuk yang air limbah domestik, atau biasa kita gunakan untuk pemukiman atau perkantoran yang ini ya. Dan yang kelima itu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 19 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. Ini yang digunakan misalnya kalau kalian adik-adik nanti kerjanya di Pertamina, maka gunakanlah yang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 19 tahun 2010 ini. Nah, jadi setiap industri itu akan beda-beda baku mutunya. Maka hal yang pertama ketika ingin melakukan pengolahan limbah di suatu industri, carilah baku mutu di industri tersebut atau baku mutu dari pemerintah tentang industri tersebut. Oke. Misalnya ini tadi. Ini misalnya tadi kalau kita lihat pada bagian yang pertama, kegiatan yang diperlukan. Gimana tadi? Ini ya. Nah ya. Tahapan-tahapan mengidentifikasi sumber air limbah. Yang pertama adalah pelajari diagram alir proses produksi. Biasanya nanti diagram alirnya bisa bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini kalau di industri. Nah, pelajari ini secara detail. Biasanya ini didapatkan dari mana? Ini biasanya didapatkan dari perusahaan karena ini adalah bisa dibilang data dalam, data orang dalam lah, data orang dalam dari suatu perusahaan, data rahasianya dari suatu perusahaan. Biasanya mereka hanya memberikan diagram alir yang ringkas seperti ini, tapi secara rinci biasanya hanya diketahui atau dapat diketahui bila kita memintanya ke bagian perusahaan tersebut, meminta izin untuk meminta datanya ke perusahaan tersebut. Nah, maka pelajari yang pertama ketika ingin kita misalnya kerja di suatu perusahaan, misalnya kita perusahaan apa nih? PLTU lah. Nah, kita bekerja di suatu perusahaan PLTU, pelajarilah diagram alir dari perusahaan PLTU tersebut. Mintalah data-datanya untuk dianalisis apa saja sih yang akan nanti dikeluarkan limbahnya. Ini diagram alirnya. Yang kedua, itu adalah lakukan analisis. Kegiatan apa saja yang mengeluarkan air limbah pada proses produksi. Jadi, lakukan kegiatan analisis, kira-kira kegiatan apa saja yang melakukan air limbah pada proses produksi. Kegiatan utilasi atau domestik, lakukan pengamatan volume dan debit air. Nah, ini juga ya, jangan lupa untuk volume dan debit air. Karena inilah yang akan menentukan dan yang sering terjadi kelicikan orang-orang untuk volume debit air limbahnya. Jadi misalnya di dalam peraturan itu ditentukan debit air limbahnya cuma 1 liter COD misalnya minimal 150. Nah, untuk mensiasati biasanya mensiasatinya mereka melakukan pengenceran. Dia menjadi misalnya 5 liter. Nah, akhirnya apa ya, COD-nya kalau diencerin pasti ya kurang dari 150. Sehingga dia
bebas untuk tidak melakukan treatment atau pengolahan limbah. Ini merupakan kesalahan. Maka lakukanlah pengamatan volume. Volume juga ditentukan di sini untuk debit alir limbahnya. Misalnya di sini ya. Sini ada ya. Kita contoh misalnya, nah ini belum ada, mana ya debit. Nah nih, debit maksimumnya 100 meter kubik per ton produk. Nah, misalnya di sini ini air apa ini? Perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang waktu mutu air limbah. Nah, ini industri tekstil ya. Ini tadi ya, perubahan dari industri tekstil tadi, perubahan baku mutunya dari industri tekstil. Misalnya tadi kata Bapak, kalau misalnya COD-nya 150, maka lihat debitnya. Debit maksimumnya berapa? 100 atau kurang dari 100, debit 100 minimumnya COD-nya. Kalau lebih dari 100, nah itu hati-hati. Karena kenapa? Bisa jadi mereka menambah air di sana, sehingga ya untuk mengurangi nilai COD ini, coba ya, untuk mengurangi nilai COD ini, salah, COD dan BOD juga bisa, COD dan BD ini, atau untuk mengurangi juga nilai-nilai yang lain, misalnya fenol totalnya untuk dikurangi berapa, terus juga total kromnya juga dikurangi berapa, amoniaknya, sulfitnya untuk dikurangi berapa, warnanya juga, pH-nya juga, karena kalau pH asam dikasih air banyak-banyak kan jadi netral juga kan jadinya. Nah itu tadi, makanya untuk debit itu benar-benar diketahui berapa sih debitnya. Jangan sampai debitnya ini menjadi permainan biasanya untuk mengurangi baku mutu ini tadi. Oke, kita balik ke PPT-nya. Nah, lakukan analisis per kegiatan misalnya tadi. Pada bagian ini, per kegiatan. Berarti kan ini ada berapa kegiatan? Kegiatan 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 kegiatan. Kalau dari diagram alir ini, maka lakukanlah per kegiatan dari 17 kegiatan ini. Misalnya kegiatan pertama, di sini ada nggak kira-kira potensi limbah? Ada. Apa? Di sini dia misalnya menggunakan NaOH. Berarti bisa jadi nanti NaOH-nya sebesar 16 sampai 18%. Bisa jadi nanti NaOH-nya misalnya tumpah kah atau berlebih kah, maka di sini butuh treatment untuk penampungan NaOH. Berarti ada kan di sini nantinya untuk pengolahan air limbah. Nah, begitu juga pada proses screeder ini, ada nggak sih screeder ini potensi air limbahnya, terus juga alkali selulosa aging tangki, ada nggak sih air limbahnya yang akan dihasilkan. Nah, apalagi yang ini ada kan, berarti kan ada 2O sama CS2, berarti kan pasti ada nih air limbahnya nantinya. Nah, gitu. Jadi analisis per kegiatan nanti kira-kira apa. Begitu juga yang ini tadi, yang ini juga selulosa xanthate ini juga ada nggak sih limbahnya? Pasti ada, karena di sini juga pakai menggunakan NaOH, menggunakan selulosa, pasti ada air limbahnya. Apalagi ini ada mixer. Kalau mixer kan berarti reaksinya dalam bentuk cairan. Berarti di sini ada air limbahnya misalnya gitu. Nah, ini yang untuk industri tekstil misalnya. Kalau rumah sakit bagaimana? Nah, rumah sakit kita juga akan identifikasi satu persatu. Misalnya rumah sakit itu bisa menghasilkan apa sih? Yang pertama bisa menghasilkan limbah padat tadi. Limbah padat dan limbah gas dan limbah air. Nah, limbah padat, kalau kita bukan bahas tentang pengendalian pencemaran tanah atau padatan ya.
nanti di semester berikutnya kalian akan pelajari tersebut. Jadi limbah padat itu ada dua ya, ada limbah industri dan limbah B3 dan limbah domestik nantinya. Limbah B3 itu seperti apa, Pak? Misalnya jarum-jarum suntik itu B3. Bekas-bekas jarum suntik, bekas-bekas infus, apalagi ya, ya bekas-bekas untuk sarung tangan mereka, sarung tangan operasi segala macam, apalagi sekarang COVID ya, bekas-bekas untuk pencegahan COVID tersebut, analisis COVID itu termasuk limbah B3 padatan, dalam bentuk padatan. Kalau limbah domestik, kalau padatan apa? Kalau limbah domestik padatan misalnya di kamar mandi ya, di kamar mandi itu kalian BAB, misalnya ada pasiennya BAB atau ada pengunjungnya BAB, itu termasuk limbah domestik, maksudnya ke TPA. Nah, kalau gas, limbah gas nanti kita juga akan nanti adik-adik juga akan pelajari di semester berikutnya. Tunggu saja. Itu di sini ada menggunakan baku mutu emisi Catman dari peraturan menteri juga nomor 13 tahun 1995. Kalau yang tentang air limbahnya itu apa sih? Air limbah dari rumah sakit nanti macam-macam ya. Air limbahnya ini bisa berupa tadi dari WC. Kan ini kan kalau ini padat ya. Ini padat ya. Kalau ini BAK misalnya atau cuci tangan. Orang cuci tangan di situ kan termasuk air limbah. Masuknya kemana? Ke ipalnya. Baku mutunya apa? Baku mutu peraturan menteri nomor 58 tahun 95. Kalau yang limbah cair B3 misalnya apa, Pak? Kalau limbah cair B3 misalnya, kalau yang B3, limbah cair B3 misalnya kalau untuk rumah sakit, itu misalnya darah pasien kan ada yang mengandung virus misalnya kalau ya sekarang ya COVID misalnya COVID-nya virus meninggal di rumah sakit karena wabah COVID, lalu dibandingkan juga di rumah sakit kan? Dibandingkan di rumah sakit berarti limbahnya limbah apa? Ya limbah B3 berbahaya dan beracun. Kenapa termasuk B3? Karena mengandung virus tadi ya, virus. Nah, karena itulah dia masukkan limbah B3, limbah cair B3. Maka juga akan ditangani di limbah B3. Nanti untuk yang spesifik limbah B3, penanganan limbah B3 di semester depan kalian akan mendapatkannya. Termasuk juga nanti pelajaran tentang peraturan pemerintahnya. Nah, mudah-mudahan ini paham ya. Jadi lihatlah per spesifik per kegiatan untuk menentukan limbah-limbah apa saja. Begitu juga ini ada diagram alir industri tekstil ya. Diagram alir industri tekstil. Nanti kita lihat per kegiatan ini apakah ada limbahnya, yang ini ada limbahnya, ini juga ada limbahnya gitu. Seterusnya begitu juga ini juga Bapak kemarin cari jika tentang diagram alir Pertamina. Karena ini terlalu kecil banget, nggak kelihatan ya kegiatannya, tapi seperti ini. Nanti per kegiatan ini kalian cek apakah ada menghasilkan kegiatan ini air limbahnya, yang ini juga limbah cairnya. Termasuk ini juga limbah cair. Kalau Pertamina itu mereka karena untuk air, penggunaan air itu sangat sedikit sekali. Cuman nantinya mereka itu limbahnya apa? Limbahnya itu adalah limbah campuran air dengan minyak. Biasanya cuma di sana. Karena mereka memang minim banget menggunakan air untuk Pertamina. Nah, lalu setelah dianalisis, mana tadi? Yang ini ya, pelajari diagram alir, lakukan analisis, terus amati juga karakternya, karakter secara fisik atau visual, secara visual, baik warnanya, terus baunya, kekentalan, kepekatan, lalu pH-nya kalian analisis seperti yang TSS yang lalu yang kalian pelajari itu amati karakter airnya, TSS khusus di air ya, secara visual. Kalian mungkin udah amati yang ini yang nomor 3 lalu. Lalu kalian kelompokkan. Kalau airnya itu pH-nya asam berarti sesama asam, kalau basa sama basa. Setelah itu apa? Buat identifikasi sumber limbahnya. Masukkan di sini. Misalnya ada kegiatan apa di bagian, misalnya kalau yang ini adalah bagian rumah sakit ya. Misalnya di bagian rumah sakit ini di air limbahnya
kegiatan apa? Ada kegiatan BAK, buang air kecil, dan BAB, buang air besar. Berarti limbahnya apa? Limbahnya nanti mengandung apa? Menganalisis apa? BOD, COD, TSS, NH3. Gitu. NH3 dari apa? Dari pipisnya. Dari pipis. Karena pipis kita itu air kencing kita itu mengandung NH3. Itu. Jadi kegiatan yang lain juga, misalnya kegiatan operasi nanti. Misalnya ini operasi. Nanti limbahnya apa? Nanti kalian jelaskan. Oh, misalnya operasinya itu limbahnya misalnya darahnya. Mungkin darahnya itu operasi orang virus misalnya, berarti limbahnya limbah B3. Seperti itu. Lalu debitnya juga berapa? Masukkan debitnya per jam berapa? Nah, inilah untuk identifikasi sumber air limbah. Jadi harus rinci untuk mengidentifikasi air limbah ini, supaya nanti kalian mendapatkan datanya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA. Untuk tugas, coba kalian baca dan kalian cari untuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah, di sini kalian lihat kan? Nah, ini ya. Tentunya di sini, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Nah, ini lengkap sekali ya. Lengkap sekali untuk baku mutunya. Baku mutu air limbah. Coba nanti kalian pelajari. Di sini misalnya ini apa ini? Baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri monosodium glutamate atau MSG dan inosin monofosfat. Nah, oh, ini ada loh batu mukunya untuk kegiatan MSG, produksi MSG apa aja? TSS, BOD5, COD, pH. Dan kualitas air limbah paling tinggi segini. Ini untuk debitnya. Nah, begitu juga kalau yang ini, bawahnya lampiran berapa ini? Lampiran 7. Itu baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri kayu lapis. Oh, ternyata kayu lapis juga ada loh parameternya. Air limbahnya ini dia. Jadi kalian baca, silakan kalian baca. Sebenarnya dari peraturan pemerintah itu udah sangat jelas banget. Jelas banget apa aja sih yang harus dianalisis, apa aja sih yang harus dilihat, identifikasi limbahnya kalau di suatu industri atau di lingkungan dari pemerintah, atau muku air pemerintah. Itu juga. Lalu kalau misalnya mana ya? Kalau ini tentang nah, ini kalau minyak dan gas, misalnya, lihat aja lampirannya. Nah, lampirannya ini, nah jenis air limbahnya apa? Air terproduksi, parameternya minyak dan lemak, kadarnya 50 mg per liter, metode pengukurannya juga langsung ada tuh. Air limbah drainase, misalnya minyak bebas, kadarnya harus 0. Terus air limbah domestik juga bentuk terapung dan busa harus kadarnya harus 0. Nah, 0 ini apa? Di sini nomor 3. Tidak terdapat benda-benda yang terapung dan buih-buih busa. Kalau yang nomor 2, nihil, tidak mengandung minyak bebas dalam pengertian menyebabkan terjadinya lapisan minyak atau perubahan warna dan permukaan badan air penerima. Nah, metode pengukurannya apa? Visual. Makanya tadi visual itu sangat membantu banget ya. Visual. Terus yang keempat, air limbah saniter. Residu klorin, misalnya kadarnya 2 mg per liter. Standarnya apa? Ini juga ada. Jadi ya sangat kompleks. Nah, ini juga ini yang malah kegiatan eksplornya. Tadi kalau ini dari fasilitas. Ini fasilitas ya. Maaf, ini fasilitasnya. Fasilitas dan produksi migas di lepas pantai. Kalau yang ini baku mutu air limbah kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan fasilitas darat onshore. Nah, kalau ini lengkap banget ya. Kalau untuk darat lengkap banget. COD, minyak lemak, sulfit, amonia, P0, temperatur, pH, TDS, minyak lemak, karbon organik total. Nah, ini juga tergantung SNI-nya.
ini ada SNI pengukurannya. Jadi ya udah lengkap banget ya sebenarnya. Dan juga yang ini tinggal kalian baca peraturannya. Kalau dibahas satu persatu peraturannya, wah, satu SKS nggak selesai ya. Maka silakan dibahas nanti biar kita bisa masuk ke teknik penanganannya atau bagaimana sih cara pengolahannya, alat-alat apa saja nanti yang digunakan dalam pengolahannya. Nah, biar kita bisa masuk ke sana. Dan juga metode pengukurannya sebenarnya sudah ada ya di Batu Muku. Silahkan adik-adik pelajari. Ini kalau yang ini apa ya? Kalau ini rumah sakit nih. Batu mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. Apa aja sih? Fisika misalnya suhu segini, pH segini, POD segini, COD segini, TSS ini ada. Terus ini tadi NH4 bebas. Bebas. PO4 juga. Terus mikrobiologinya, nah termasuk juga radioaktifnya, radioaktivitasnya ada di sini. Nah, itu untuk materi hari ini untuk mengenali pencemaran air. Semoga dapat dipahami untuk bagaimana sih cara mengidentifikasi potensi sumber pencemaran air limbah. Itu hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas lagi, bahas lebih jauh lagi untuk potensinya dan juga akan membahas tentang alat-alat apa saja yang digunakan untuk menangani sumber pencemaran air limbah. Khususnya kita di industri. Kenapa di industri ya? Karena kalian nanti juga akan kerjanya di industri, insya Allah. Karena juga yang selalu membutuhkan treatment pengolahan air limbah itu juga di industri. Industri kah? Atau rumah sakit kah? Ya itu. Atau perkantoran kah? Itu aja untuk pertemuan kita ketiga ini. Bila ada pertanyaan silakan tanya di grup. Terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.